Halo Sobat Nansi, kembali lagi di acara Behind the Smile. Saya Dr. Gea, kali ini saya nggak sendirian, saya akan bersama dengan narasumber yang top, sudah pengalamannya sangat banyak, dan kali ini akan bahas kasus yang juga sangat-sangat menarik. Gitu. Kali ini sudah ada Dr. Ardiansyah di sini, SP Orto. Dokter, kemarin tuh saya mau nanya, Dok, ini kasus kemarin tuh saya dikasih tahu sama perawat kalau pasien datang tuh kondisinya bengkak gitu. Si gusi depannya. Oh iya, jadi ceritanya gini loh. Baru kemarin kan? Ya, Kapan? Baru kemarin. Hari apa ya? Berapa minggu lalu kan? Minggu lalu ya. Jadi pasien ini sudah lama nggak datang toh. Nah, pertama kali ketemu saya itu tahun 2022, ya awal tahun kayaknya. 2022 awal tahun datang ke sini atas rekomendasi dari pasien saya yang pernah saya rawat. Nah, kebetulan pasiennya ini masih kecil, masih anak-anak, masih SD ya, mungkin kelas 4, kelas 5 apa ya itu ya. Itu dia datang itu karena habis jatuh naik sepeda. Nah, gigi depannya itu patah. 2 itu. Usianya berapa nih, Dok, pasiennya? Kayaknya 9-10 tahun. Oh, 9-10 tahun. Nah, kan ini gigi depan patah. Pasiennya perempuan. Mungkin malu ya. Malu izin, terus orang tuanya khawatir, pengen segera dilakukan perawatan penanganan. Karena saya ini ortodontis, dokter gigi spesialis orto, kan mikirnya sudah beda. Jadi saya mikirnya, ya jelas saya nggak mungkin nempel ini. Ya. Beda-beda bidang. Nggak sama. Terus ya sudah gini aja Bu, kami hari ini collecting data dulu, kami foto wajah, foto giginya, terus kami lakukan foto ronsen, terus kami cetak. Oh ini cetakannya ini ya. Ini kami cetak seperti ini. Ini dia tahun berapa ini? 2022 Januari. Awal datang ya, Dok ya? Ya ini. Nah, kondisinya kayak gini, Dok ya. Jadi gigi depannya ini patah. Nah, posisinya dia ini giginya mundur ke belakang. Oh, natap ya atas bawah itu. Nah, jadi kalau gigit itu benar natap. Nah, kalau natap gini nggak mungkin untuk ditambal atau dibuatkan gigi palsu karena giginya mundur ke belakang. Jadi saran saya sebagai ortodontis itu giginya ini dikembalikan ke tempat semula dulu. Memang butuh waktu. Nah, nanti kalau sudah kembali kira-kira 3 bulan sampai 8 bulan posisinya sudah seperti semula, baru ditambal, dibuatkan gigi palsu. Silakan nanti ada tim dari Nansi Ortodontik, dokter spesialis konservasi atau dokter prosto yang melakukan penanganan. Sebenarnya tujuannya apa, Dok? Dikembalikan ke posisi semula buat apa? Tujuannya? Nah, pilihannya Dokter Ardi kan meng-advise pasien seperti itu, ngasih saran seperti itu. Ya, tujuannya apa? Tujuannya itu satu, biar hasilnya itu awet. Nggak gampang patah, nggak gampang lepas. Biar awet dia, supaya kalau begini dia gigi atas bawahnya kan benturan. Iya. Nah ini gimana nembelnya mesti nggak iso ini. Dibuat gigit juga nggak bisa nggak sih, Dok, gitu? Nggak bisa ini. Nah terus setelah dilakukan collecting data seperti ini, ternyata ini ada celah di tengah-tengah. Nah itu kenapa, Dok? Ada celahnya? Nah, ini waktu saya checking di foto giginya itu, ini ototnya besar, ada otot besar. Di balik bibir atas itu ada otot besar nyambung ke langit-langit, nah, sehingga giginya ini tidak bisa rapat. Oke. Nah, saya tanya kondisi awalnya gimana? Memang benggang begini Kak? Iya Dok, memang benggang dari awal. Oh, dari awal. Oke, berarti ini benggang bukan karena kecelakaan, ya. Tapi karena memang ototnya dia besar. Sehingga kalau dilakukan tambalannya harus dipisah. Atau kalau bikin gigi tiruan ya gigi tiruannya harus dipisah. Karena ototnya ini besar kekuatannya pasti nggak bisa rapat. Nah, terus
ini kan masih usia pertumbuhan. Nah, giginya kan masih bisa tambah panjang. Kalau dibuatkan gigi palsu, awalnya misalkan ukurannya 6 mili gitu misalkan. Terus dalam jangka waktu setahun 2 tahun, giginya akan modot, tambah panjang. Nanti ada celah antara gigi dan gusinya, gigi palsunya jadi kelihatan jelek. Nah, jadi tujuan saya itu menghemat biaya. Menghemat biaya. Ceritanya begitu. Supaya pasiennya tidak banyak-banyak biaya. Karena kan ini masih waiting time kan. Jadi ini kan yang penting kan satu tidak infeksi. Ya memang supaya tidak infeksi ya cuma ditutup aja ininya. Dentin yang terbuka ditutup. Supaya tidak ada infeksi. Terus memang tidak ada keluhan di bagian dalam gusinya ataupun di dalam tulangnya, jadi tidak ada gangren, tidak ada nanah, jadi aman ya, cukup ditutup aja, lokalisir sambil nanti giginya dikembalikan ke posisi semula. Nanti kalau sudah baru mau ditambal boleh, mau bikin gigi palsu pun boleh. Nah, saat itu keputusannya apa dok? Saat akhirnya memutuskan bagaimana? Saya memutuskan untuk menyarankan ke keluarga pasien tuh, Miss, ini nggak usah ditempel dulu ya, nggak usah bikin gigi palsu dulu ya, nggak usah mikir itu dulu. Yang dipikir adalah giginya dikembalikan ke tempat semula dulu. Pakai apa dok? Nah itu pakai muscle trainer. Jadi muscle trainer. Ada alat yang digunakan untuk merangsang otot rongga mulutnya ini supaya bergerak. Tuh nanti kalau sudah kembali ke tempat semula, gusi otot yang tebal itu, frenulumnya itu disunat sedikit, jadi dipotong sedikit supaya nanti ketika tumbuh posisinya bisa sejajar. Penggunaan muscle trainer tadi kira-kira berapa lama dok? Kalau minimal itu dari kan gigi bergerak itu 0,4 mili per 4 minggu, 0,1 mili per 1 minggu ya kira-kira antara 3 sampai 8 bulan. 8 bulan. Memang lama. Memang butuh waktu ya. Tapi ya gitu karena lama mungkin nggak sabar kayaknya ya. Nah yang terjadi berarti kemarin itu datang posisinya? Kemarin itu datang dari data yang saya punya itu waktunya kontrol untuk muscle trainernya. Oh sudah setahun. Sudah setahun. Jadi selama waktu setahun kontrol. Nggak tahu rekornya gimana. Nah, sehingga di catatan waktu kontrol ya saya catatkan untuk checking untuk muscle trainernya. Ternyata setelah pasiennya duduk di dental unit, dok, saya mau cerita dulu ya. Oke, kenapa? Akhirnya nggak dipakai ya. Jadi gini dok, ceritanya itu bla 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 bla. Terus sekarang kondisinya begini. Nah, setelah datang, coba dokter Gia lihat fotonya itu. Iya. Case kondisinya. Nah, iya jadi bengkak banget gini ya dok ya. Jadi bengkak banget itu. Ini dok ya. Nah itu dia bengkak itu. Bengkak. Nah ternyata datang sudah ada gigi tiruannya. Oh iya sudah, iya benar-benar. Posisi gigi awalnya kan kayak gini. Posisi gigi awalnya dia tinggal seperempat nih. Seperempat iya, ini utuh. Benar. Nah terus ternyata sudah kembali seperti semula. Nah tapi akhirnya apa? Gusinya bengkak, ototnya ikut bengkak. Seperti itu. Nah, karena kan kalau di kami di spesialis orto itu kalau gusi bengkak itu kan karena gigi bergerak. Oh iya. Nah, biasanya itu bengkak karena ada kotoran, terutama sisa makanan. Bahkan seringkali itu karang gigi di sela-sela giginya itu. Saya waktu itu paling cuma karena sisa makanan atau karang gigi. Saya bersihin lah. Ternyata enggak, bukan karena karang gigi. Ya memang ada karang gigi dan kotoran, cuma pengalaman saya enggak mungkin sebesar itu bengkaknya kalau hanya karena karang gigi. Oh iya. Terus setelah saya cek, ternyata gigi tiruannya itu disambung, digandeng. Model jembatan. Akhirnya bikin nyepet itu tadi ya. Kecepet tuh ototnya. Kan harusnya dia rapat begini. Nah, karena ada selanya begini, otomatis dia tumbuhnya harusnya menyamping dong. Iya.
Ya toh? Lah, ini digandeng. Dia mau kelus samping kanan kiri, dicepet gini. Ya ini kecepet, bengkak. Terus, lu lah Bu, digandeng. Terus saya matur ke orang tuanya, ini seumpama dibongkar boleh ya? Soalnya ini kan mahal ya. Kalau di klinik kita kan termasuk perawatan yang mahal, tuh saya tuh takut sudah keluar uang banyak di sana, terus di sini dikongkon bongkar, terus ya saya sampaikan udah gini aja Bu, foto ronsen dulu untuk second data kami, nanti kami konsulkan ke Dokter Ria, beliau spesialis perio yang memang kasus khusus untuk menangani hal yang seperti ini. Mungkin bisa jadi gigi tiruannya tidak dibongkar, jadi tidak dampak psikologisnya yang dulu ada itu balik lagi. Terus cerita lagi, Dok, ini tuh bolak-balik patah gigi tiruannya. Ya kan saya dari awal wis bilang ini nggak iso, harus langsung dirawat, ini nggak bisa. Terus dari foto yang tampak yang dari oklusal itu bagian dalam kelihatan itu toh, ada jeda itu antara gigi asli sama gigi palsunya. Betul. Nah itu karena patah. Oh, patah. Jadi bagian dalamnya patah. Ya karena masih natap itu tadi. Iya. Posisinya belum pada posisi yang benar. Semula. Iya. Nah itu saya coba langsung kontak ke Dokter Ria, periodontis itu. Untungnya beliaunya menyampaikan, ini nggak usah dibongkar dulu, nggak apa-apa kok, nanti aja bongkarnya, karena masih bisa dilakukan tindakan tanpa harus membongkar. Jadi kan aku rodok lega. Mosok wingi wis teko mrene ompong, saiki tambah ompong maneh kan gitu. Untungnya ternyata bisa, dan kemarin kayaknya sudah dirawat sama Dokter Ria untuk sunat gusi. Yang besar itu sunat gusinya itu, jadi dipotong dikit gusinya supaya bengkaknya segera hilang. Ini nanti mungkin kontrol lagi minggu depan nanti kita lihatlah hasilnya gimana. Nanti setelah itu baru dilakukan nanti masalah trainernya juga tetap akan saya ganti supaya giginya balik ke posisi semula dulu. Nah, nanti baru dirawat untuk gigi palsunya atau ditambal nanti dengan dokter yang khusus untuk bagian perawanan. Ya moga-moga pasiennya turun. Oh ya, karena kuncinya itu ya. Kuncinya itu ya apa mana ya kan kita nggak bisa nyalain pasti kan orang tua pengen yang terbaik untuk anaknya. Yeah. Sama juga dokter juga pengen yang terbaik untuk pasiennya. Iya. Jadi ya kita cari jalan terbaik. Solution supaya nanti hasilnya bisa. Sebenarnya sih kasusnya nggak heboh. Yang bikin heboh itu saya jadi mengingat masa lalu sebenarnya. Kenapa tuh, Dok? Jadi waktu itu kan kemarin tuh ibunya itu sampai nangis minta maaf ke si anaknya. Ini karena nangis, Dok? Iya, ibunya nangis minta maaf ke anaknya karena ibunya merasa bersalah sudah perawatannya ternyata tidak sesuai. Nah, ini saya ingat-ingat dulu itu saya pernah sebelum jadi spesialis itu kan ikut kursus-kursus pasang behel gitulah itu yang sehari 2 hari selesai itu. Nah, pasien pertama saya kan istri saya. Nah, itu dampaknya satu tidak bisa gigit, susah mingkem. Terus kalau di foto itu giginya miring semua. Semuanya. Itu rasanya gimana gitu. Akhirnya karena ya gitu, terus saya tanya ke yang ngajarin kursus-kursus itu, jawabannya kok nggak masuk akal, jadi kecewa waktu itu. Terus akhirnya minta tolong ke temen yang satu angkatan itu untuk mau nanya kasus ya apa bojoku kondisi ini kayak gini. Kan teman akrab dulu kan main futsal, teman main. Harapan saya itu dapat jawaban ditulungin.
ternyata enggak, tambah dilok-ilokno disuweneni gak karu-karuan. Sakit hati kan aku waktu itu. Jadi konco tapi kok enggak mau nolongin kan gitu. Terus ternyata ada takdir baik, saya ada kesempatan untuk ambil sekolah spesialis. Akhirnya saya ambil sekolah spesialis, terus ketemu lagi lah sama teman-teman itu. Mereka baru mau menolong saya. Oh, itu pentingnya ini juga ya, sekolah spesialis itu tadi. Dulu awalnya saya pikir ini temen kok jahat banget. Ternyata mereka menyampaikan, awal-awal ini bukannya tidak mau nolong. Tak jelas apa? Kamu kan sudah masuk anggota keluarga besar ortodontis. Mereka nyampaikan ini kondisinya seperti ini. Dari kasus istrimu ini kayak gini, yang kamu lakukan kayak gini, hasilnya kayak gini. Ini kalau kita cerita ke kamu caranya, satu salah, yang kedua kamu pasti nggak paham dan kamu pasti nggak bisa melakukan. Iya ya, iya karena apa? Karena sudah salah dari awal. Yang sulit itu nyari yang salah. Itu yang paling sulit. Betulin yang salah itu gampang. Tapi untuk tahu mana yang salah. Mana yang salah itu kudu sekolah ya. Itulah baiknya teman-teman itu. Mereka untungnya waktu itu mereka punya idealisme untuk tidak mau ngajarin saya. Tapi dari situ ada hikmahnya. Dari situ ada hikmahnya. Akhirnya saya jadi ingat itu. Terus ada kejadian kemarin. Aduh, kayak zaman aku biar jadi rasanya itu aja sih. Iya. Kalau case-nya sih biasa terjadi sebenarnya case-nya. Iya. Nggak nothing spesial. Yang spesial adalah karena kejadian kemarin saya jadi ingat-ingat kejadian saya di masa lalu tentang perawatan gigi.